Selamat pagi anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Johnson. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang pemfaktoran. Lihat, mencari X1 dan X2 pada persamaan kuadrat dengan 3 cara. Cara pertama, pemfaktoran. Kita sudah pelajari ini di awal, tapi saya ulang lagi dengan cara 3 yang saya katakan tadi, ya. Pertama, pemfaktoran, yaitu caranya kemarin. Ini adalah jumlah di mana 8 itu adalah langsung aja, ini adalah 4 kali 2, ya. Di sini kita cukup menuliskan waktu itu X ditambah 4 terus X ditambah 2 sama dengan 0. Terus di sini kita sebutkan kemarin X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan negatif 4. Ini dapat, ya. Jelas ya, dapat 1 nih. Terus X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2. Nah, nemu sekarang nih. Jadi X yang cocok dengan ini adalah hanya 2, yaitu X1, ini X2 ya. X1 adalah negatif 4 dan X2 adalah negatif 2. Ya. Nih. Kalau nanti ini duluan nggak apa-apa. Ini duluan, ini belakangan nggak apa-apa. Ini duluan juga nggak apa-apa belakangan, ya. Coba perhatikan. Ini dengan cara pemfaktoran, ya, pemfaktoran. Dah, saya kasih waktu sebentar. Nah, oke, sekarang saya akan cari dengan cara yang lain. Namanya adalah melengkapkan kuadrat ataupun kuadrat sempurna, ya, atau kuadrat sempurna. Sekarang saya hapus ini, ya. Tadi kalau kita hapus sekarang berarti, tapi jawabannya jelas tadi. X1-nya adalah negatif 4 dan X2-nya adalah negatif 2. Ini saya hapus. Ini cara pertama. Tadi saya tulis lagi di sini. X1-nya adalah negatif 4 dan X2 adalah negatif 2. Ini harus sama jawabannya ini. Ya, negatif 4 negatif 2 dengan soal yang sama. Baru ya, cara kedua itu yang saya katakan tadi adalah kuadrat sempurna. Soalnya tadi adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Dalam kuadrat sempurna ini, yang kamu lihat pertama, ini X harus 1. Berarti bentuknya harus begini, X kuadrat gitu. Kalau 2X nanti kita hilangkan 2-nya dengan membagi. Tapi sekarang posisi adalah X kuadrat. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Begini. X kuadrat ditambah 6X. Pindahkan dulu 8 ini ke sebelah kanan, jadi negatif 8. Sudah begitu, langkah berikutnya, ini kita bagi 2. Kita bagi 2 dengan cara demikian. Yang ini ya, D ini. X kuadrat ditambah 6X ditambah, ini kita bagi 2. Bagi 2 berarti 3, tapi dikuadratkan. Sama dengan, tapi di sebelah kanan juga begitu. Ditambah 3 kuadrat. Dari mana 3 itu? 3 itu berasal dari 3 itu berasal dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang ini, ya. 3 ini sama dengan ini juga, ya. Kenapa saya buat begitu? Karena ini hasil daripada ini adalah sama dengan seperti ini. Jadi seperti ini dia.
X ditambah 3 nih, 3 kuadrat. Kalau kita kuadratkan ini ya, hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah ini, ya. Baru kita tuliskan lagi di sini adalah min 8 ditambah ini dikuadratkan berapa? 9. Sudah? Hasil kalau kita kuadratkan ini kan hasilnya dari X tambah 3 kali X tambah 3. Itu maksudnya. Dari mana 3 ini? Setengah dari sini. Sudah? Setelah saya buat begitu, saya buat lagi seperti ini. X ditambah 3 kuadrat sama dengan min 8 tambah 9, itu dapatnya 1. Sudah? Sampai di sini? Oke, sekarang di dalam matematika, kalau akar itu, ini ada plus minusnya. Jadi saya buat begini. Plus minus ya. Atau langsung aja begini dulu saya buat. X ditambah 3, X tambah 3 adalah plus minus akar dari 1. Kenapa? Ini pangkat 2 ini. Kalau contohnya begini, X kuadrat sama dengan 25. Berarti X adalah sebenarnya ya, akar dari 25 tapi plus minus sebenarnya. Tapi kita biasanya mencarinya adalah hanya yang positif aja ya. Tapi sebenarnya sebegini, agar dapat nanti X1, X2. Tapi ini hanya sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Dan ini saya hapus lagi nih. Oke. Sekarang untuk mencari X1 itu kita pilih yang positif dulu, kita pakai nih. Yang positif ya. Ditambah 3 sama dengan akarnya ini kan 1. Berapa kali berapakah? 1 berarti 1. Ditambah negatif ini 1. Kenapa tambah negatif? Karena jawaban 2 setiap akar. Plus min ya. Jadi X1 bagaimana? Kita pakai yang positif dulu. X1 ditambah 3 sama dengan 1. Berarti X1 itu berapa? X1 itu sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Terbukti sesuai dengan ini. Mana duluan nggak apa-apa, ini min 2. Terbukti kan? Cara kuadrat sempurna, tapi jawaban harus sama dengan pemfaktoran. Jadi jawaban pertama itu adalah min 2. Itu untuk 1. Dari mana kita caranya? Kita pakai yang positif dulu. Sekarang mencari X2, kita pakai yang negatif nih. Kita pakai yang negatif. Mencari X2. X2 ditambah 3 seperti ini tadi. Sama dengan negatif kita pakai, bukan yang positif lagi. Negatif ini kita pakai. Berarti X2 sama dengan negatif 1 dikurang 3. Jawabannya adalah X2 sama dengan negatif 4. Sekarang terbukti bahwa jawabannya X2 itu adalah min 4, X1 nya min 2. Nggak apa-apa, seperti ini tadi, mana yang duluan nggak apa-apa. Jadi jawabannya terbukti ini dengan cara kuadrat sempurna. Inilah dia kuadrat sempurna. Saya ulangi, pertama kita tuliskan, baru ini pindahkan yang konstanta X ini jadi negatif 8. Setelah itu kita tuliskan seperti ini, tapi kita ambil setengah dari sini jadi 3. Dari mana 3? Setengah dari 6. Sudah? 3. Setelah itu kita tuliskan lagi begini. Ini tambah 3 kuadrat, ini juga tambah 3 kuadrat biar seimbang. Harus begitu. Ini namanya biar seimbang, seperti penyederhanaan. Setelah itu, hasil daripada dalam pemfaktoran ataupun di pemangkatan, hasil dari X tambah 3 kuadrat, 3 itu diambil dari sini, adalah ini. Kalau kita kalikan, kita buktikan ya. Setelah itu baru kita selesaikan nih 1. Terus begitu ke bawah, dapatnya 4. Dah, saya tunggu sebentar, dilihat dulu. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan dengan cara yang ketiga. Ini baru cara kedua. 3 cara ya, 3 cara. Sekarang saya hapus jawaban sama ya. Ingat, negatif 2, negatif 4, atau negatif 4 sama negatif 2. Oke, saya hapus. Cara yang ketiga adalah rumus ABC namanya. Kita
Tapi jawaban harus negatif 2 dengan negatif 4 atau negatif 4 dengan negatif 2. Jawaban harus sama. Baru yang ketiga. Yang ketiga itu pakai rumus ABC. Ini rumus ABC. Apa itu rumus ABC? Rumus ABC itu adalah seperti ini rumusnya. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini rumus B. Boleh kamu lihat nanti di bukumu. Min B plus minus ini ya. Setelah itu kita tuliskan soal yang tadi. Sama soalnya. Yaitu soalnya begini. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Sudah? Di sini dalam arti bahwa dari rumus ABC bahwa A X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini rumus ABC. Rumus persamaan kuadrat yang kemarin yang pernah saya katakan ya. Nih. Sekarang dari posisi ini di sini dianggap 1. Berarti A-nya adalah sama dengan 1. B-nya berapa? Ini B, posisi lihat nih. B-nya adalah 6. Berarti C-nya sama dengan ini 8. Oke, kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus seperti ini. Ya, kita masukkan ke rumus. X1, X2 sama dengan, kita masukkan. Ini lebih jelas tulisannya. Lihat, min B kuadrat berarti min 6. Min 6 bukan kuadrat ya, di sini dia berkuadrat ya. Plus minus akar dari 6 kuadrat dikurang 4 kali A 4 AC 4AC berarti A-nya kan 1 di sini. Tuliskan 1. C-nya berapa? 8. Tuliskan ini 8. Ini C-nya. C kali 8 per 2 kali 1. Dah? Kita teruskan ke samping. Ini min 6 ini tetap aja kita tulis. Min 6 plus minus itu akar dari ini adalah 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Dikurang 4 ini 32. Dari mana 32? 4 kali 1 kali 4 per 2. Ya. Berarti sama dengan min 6 plus minus akar dari, kalau kita kurangkan 4 per 2. Ya, plus minus ya. Sekarang kita selesaikan akarnya ini menjadi seperti ini. Min 6 plus minus akar 4 berapa kali berapa ke 4? 2 per 2. Oke, dari situ kita ambillah X1 yang positif dulu kita pakai seperti yang tadi, sama dengan tadi. Mencari X1, lihat. X1 atau kemari aja deh biar lebih lega nih. X1 sama dengan nih min 6 ditambah 2. Pakai yang positif dulu kita. Tadi kata saya kan satu positif negatif untuk akar. Terus per 2. Berarti jawabannya ini adalah min 4 tambah min 4 per 2 sama dengan min 2. Udah terbuktikan X1 min 2 kan? Sekarang X1 min 2 kita lingkarin, ini jawabannya X1 min 2. Oke. Sekarang cari X2, tapi kita pakai nanti ini tadi min kan, sekarang yang pertama tadi min dulu kita pakai ya. Tambah dulu ini, tambah. Oke, mencari X2 kita tambah ini tadi. Kita pakai. Mencari X2-nya seperti ini. Min 6 dikurang. Tadi kan tambah kita pakai nih. Sekarang dikurang 2 per 2.
Berarti ini jawabannya berapa? Min 6 kurang 2 berapa? Min 8 per 2. Berapa jawabannya? Hasil terakhirnya adalah jawabannya adalah min 4 sama dengan minus 4. Itulah X2-nya. Jadi terbukti sekarang jawaban sudah dapat di sini, yaitu dengan 3 cara, tetapi jawabannya sama. X1, X2 itu adalah min 2 dan min 4. Loh, coba lihat caranya. Nanti kalau saya kasih soal, kalian harus bisa mengerjakan X1, X2 itu dapatnya dengan 3 cara. Inilah dia. Ini adalah cara yang ketiga, tapi satu soal cara, ya, jawabannya sama. Udah, saya kasih waktu sebentar, lihat. Lalu nanti kita lanjutkan lagi soal yang baru. Sudah. Oke, sekarang saya hapus. Saya hapus ya. Saya buat soal yang baru, tapi tetap 3 cara. Tetap 3 cara. Itu soalnya nih. Soalnya demikian. Ya. Soalnya seperti ini. Yang nomor 2. 3 cara. Pertama yaitu X kuadrat dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0. Kalau perfaktoran sudah saya katakan jumlah ini. Jumlah berarti 16 itu adalah hasil dari, karena negatif ini berarti negatif 8 dikali negatif 2. Ini dijumlahkan dapatnya nih. Ya, tinggal kita langsungkan aja ini, yaitu X dikurang 8 ini dikali ya, pakai titik aja saya biar lebih ini, biar nggak sama X nya ya. X tuh ya, min 8 dengan min 2 jadi min 10 dijumlahkan, jumlah ini min 8, X kurang 8 terus X kurang 2 sama dengan 0. X1 berapakah? Di sini X1 nya, X1 adalah sama dengan ini 8. X2 nya berapa? X2 langsung aja, yaitu adalah 2. Seperti yang kita tuliskan tadi, nggak usah lagi kita buat sama dengan 0 karena sudah ada beberapa kali. Udah? Oke? Dapat nih ya? Pemfaktoran. Ingat jawabannya 8 dengan 2. Oke, cara ini cara pertama, pemfaktoran. Cara pertama nih, cara yang A, faktoran, pemfaktoran. Sekarang kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Ini tadi pemfaktoran. Nah, oke, kuadrat sempurna. X kuadrat agak cepat ini sekarang, dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0. Caranya tadi sudah saya katakan bahwa X kuadrat dikurang 10 sama dengan negatif 16. Pindahkan nih. Setelah itu buat lagi seperti ini, ambil setengah dari sini, dari 10. X kuadrat dikurang 10X, ambil setengah, ditambah, tapi ditambah setengah dari sini, ditambah 5 kuadrat sama dengan min 16 ditambah 5 kuadrat. Ya, kenapa? Nanti saya positifkan ini kan. Jadi karena ini negatif, tadi ditambah 5 kuadrat. Ini kita tuliskan X dikurang 5 karena ini min. Ditambah, ini dikurang ya. Dikurang ini 5. Karena ini kuadrat, X kurang 5 kali X kurang 5 hasilnya adalah ini. Ya, X kurang 5 kali X ini. Terus sama dengan berapa nih? Negatif 16 ditambah 25. Berarti jawabannya bagaimana nih? X dikurang 5 kuadrat sama dengan berapa nih? 9. Berarti X dikurang 5 diakarin. Ini kan pangkat 2 nih. Diakarin 9. Plus minus tapi seperti tadi ada negatif ya. Mencari X1.
X1 sama dengan X1 dikurang 5 sama dengan 9. Yang positif kita pakai dulu. Berarti X1 itu sama dengan 9. Bukan 9, ini adalah 3. Diakalin tadi ya, 3 nih. Oke, berarti ini 3. Ini pindah ke sana jadi tambah 5. Berarti X1-nya adalah 8. Terbukti kan? Tadi jawabannya berapa? 8 ya. Oke, mencari X2. Kurang 5 sama dengan tadi kan ini positif kita pakai ya. Positif, sekarang yang negatif. Oke, negatif 3 gitu loh. Tadi positif 3 ya, 3. Berarti sama itu dengan X2 sama dengan negatif 3 ditambah dengan 5. Berapa jawabannya nih? Tentu kamu tahu, yaitu adalah 2. Terbukti, coba perhatikan. Ini tadi 8 dengan 2, 8 dengan 2. Tapi cara yang berbeda. Coba saya kasih waktu sebentar aja. Oke? Perhatikan baik-baik. Dan sekarang tinggal satu lagi cara, yaitu pakai rumus ABC. Pakai rumus ABC, saya hapus ini. Tadi ingat jawaban 8 dan 2 atau 2 dengan 8, saya hapus. Ya. Saya hapus. Tuh, rumus soalnya tadi cara yang ketiga nih ya. Cara yang ketiga yaitu namanya rumus ABC. Rumus ABC itu dimana soal begini, X kuadrat tadi dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0. Dimana di sini kita ketahui bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 10, minus 10 bukan 10 ya, minus 10, C-nya adalah 16. Tadi ingat jawaban adalah 8 dengan 2. Oke, mainkan dengan rumus. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Min B, karena ini minus, minus jadi positif. Minus, min jadi 10 jadinya, bukan minus lagi. Karena ini minus ya. Ditambah minus akar dari minus 10 kuadrat nih dikurang 4 kali 1 kali 16 per 2 kali 1. Berapa jawabannya? Kita lihat 10 plus minus akar dari minus kali minus jadi positif dikurang ini 4 kali 1 kali 16, 40 ditambah 32, berarti ini 40 ditambah 4 kali 6, 24, 24 berarti 40 berarti 64 ya, 64 nih. Ini kali ini 64, berarti per 2 kali 1, 2. Oke, jawaban ini berapa? 10 ditambah kurang akar, ini 36 ya, 36 per 2. Oke, berarti ini sama dengan 10 ditambah minus akar 36 itulah 6. Artinya berapa kali berapa kali ini? 6. 2. Cari X1, pilih yang positif duluan, ini tambah ini 10 ditambah 6 bagi 2, dapatnya berapa? 18 bagi 16 bagi 2, berarti dapatnya adalah 8. Terbukti kan? Sama yang tadi. Oke, cari X2, tapi kamu pakai ini bukan yang positif lagi, yang negatif ya. Terus X2 sama dengan 10 dikurang 6, bukan tambah, per 2. Berapa itu? 4 per 2. Jawabannya berapa? 2. Udah terbukti kan? Ini udah benar, ini udah benar. Sudah?
Coba perhatikan sebentar, lalu nanti kita akan jawab dengan oke. Sekarang kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Ini agak susah nih soal ini, rumus ABC tadi. Sekarang soal yang berikutnya yaitu yang pakai koefisien ini. Rumus ABC ya, sudah selesai ya. Oke, saya hapus. Soal yang ketiga agak sulit, tapi kamu harus pelan-pelan saya terangkan. Seperti ini. Ini soalnya demikian. Soalnya begini. Soalnya adalah 6x kuadrat 6x kuadrat. Yang ketiga nih, 6x kuadrat ditambah 10 ditambah 19x ditambah 15 sama dengan 0. Oke, ini agak susah nih. Kalau cara pemfaktoran biasa, pemfaktoran seperti ini. 6x kuadrat ditambah 19x ditambah 15 sama dengan 0. Ini jumlah. Ya, pertama-tama kalikan dulu ini kemarin. Yaitu 6 dikali 15. 6 dikali 15 ini. Berarti 90. Berarti 90. Berapa 90 biar jumlahnya 19? Ya kan? Ini hanya dapatnya adalah yaitu berapa kali berapa 90, tapi jumlahnya ini. Berarti yaitu 10 dikali dengan 9. Apa pakai titik aja dikali, tapi ini ya. Kenapa 10 kali 9? Karena jumlahnya ini nanti itu awalnya pertama, jumlahnya ini adalah 19. Tapi ini dulu kali pertama, ya kan? Itu kemarin. Banyak salah waktu tugas pertama. Oke, setelah dapat begini, kamu tuliskan seperti ini. 6x kuadrat ditambah 10x ditambah 9x, nih 10x, 9x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan ini, faktorkan lagi nih, faktorkan dengan biasa ya, dengan dua suku. EVB 6 dengan 10 adalah 2. 2 apa? 2x karena ada x-nya. 2x tulis. 2x. 2x kali berapa? Biar 6x kuadrat, berarti 3x. 2x kali berapa? Biar 10x, dapatnya adalah 5. 2 kali 3x, ini 2x kali 3x, 6x kuadrat. 2x kali 5, 10x. Yang berikutnya, yang ini EVB antara 9 dengan 15 adalah 3. 3 kali berapa? Karena gak ada x nya, biarin aja. 9 kali berapa biar 9x, dapatnya 3x. 3 kali berapa biar 15? Tambah 5 sama dengan 0. Oke, sekarang kalau kita ingat yang pertama itu udah dapat di sini jawabannya, yaitu yang pertama, ini jawaban pertamanya, yaitu 2x ditambah 3 ini. Itu caranya kemarin. Baru yang ini lagi salah satu, yang ini juga sama nih. Berarti kamu tuliskan 3x ditambah 5 langsung sama dengan 0. Ya, berarti ini kalau kita kalikan nanti jawabannya adalah ini pasti. Ya. X pertama berapa? X1. X1 adalah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 3. Berarti X1 adalah min 3/2. Terjawab.
Oke, cari X2. 3X ditambah 5 sama dengan 0. 3X sama dengan min 5. Berarti X sama dengan min 5 per 3. Ini jawabannya, X2 tapi ini. Ingat ya, bahwa X1-nya itu adalah X1-nya adalah min 3/2. Kita tulis lagi di sini biar ingat. Nanti saya hapus ini ya. X1-nya min 3/2. X1 sama dengan min 3/2. X2 sama dengan min 5/3. Kenapa saya hapus? Kenapa saya tulis lagi di sini? Agar nanti dengan cara yang berbeda jawabannya sama, gitu ya. Oke, lihat dulu. Sudah, sekarang saya hapus dengan rumus ABC dulu biar lebih gampang ya. Rumus ABC. Oke. Sekarang dengan rumus ABC dulu, nanti kuadrat sempurna. Sekarang rumus ABC, kita tuliskan A berapa? A-nya adalah 6. B berapa? B-nya sama dengan 19. Terus C-nya berapa? C-nya adalah 15. Oke? Dah? Nah, sekarang kita rumus ABC ini kita isi sesuai dengan rumus tadi. Rumus tadi bagaimana? X1, X2 itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 titik A titik C 4AC per 2A. Masukin min 19 minus 19 karena B nya plus minus akar kuadrat dikurang 4 kali 6 kali 15 per 2A, 2 kali 6. Oke, kita selesaikan. Minus 19 plus minus 19 kali 19 itu adalah 361. 361 dikurang, ini kalau dikalikan adalah 360 per 12. Udah, teruskan minus 19 plus minus akar dari 1 itu ya, per 12. Oke, per 12. Sekarang untuk X1 kita pakai yang positif. X1 minus 19. Ini kan jawabannya ini 1 kan? Berarti ditambah 1 akar daripada 1 per 12. Berarti jawabannya berapa nih? Minus 18 per 12 sama dengan minus, sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 6. Berarti ini adalah minus 3/2. Terbukti dengan ini. Udah dapat 1 X1 dengan rumus ABC ya. Oke. X1, cari X2. X2 di sini aja. X2 sama dengan minus 19. Tadi kan plus minus, kita pakai yang negatif. Kurang 1 per 12. Berarti ini minus minus jadi tambah minus 20 per 12. Dibagikan nih, sama-sama dibagi berapa? Sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Inilah minus 5 per 4 per bagi 4 per 3 ya, terbukti sama-sama dibagi 4 minus 5 per 3. Udah, perhatikan baik-baik ini kalau ada 6 nya ya. Oke, nanti akan saya buat soal sama dengan ini 3 cara. Udah, oke, saya hapus. Sekarang pakai rumus, yaitu melengkapkan atau kuadrat sempurna. Jawaban sama seperti yang di atas. Kita lihat dulu apakah bisa sama. Nah, lihat kuadrat sempurna tadi syaratnya itu ini harus X kuadrat nih ya.
Kalau nggak X kuadrat nanti tidak bisa. Jadi caranya adalah ini harus biar X kuadrat ini tidak ada 6-nya. Caranya adalah bagi dia segede ini, bagi 6 semua. Bagi 6. Dibagi 6 agar ini X kuadrat. Dibagi 6 ini kan 1, berarti X kuadrat. Dibagi 6 ini berapa? 19 per 6 semua suku. Nih. Terus ini dibagi 6 ini berapa? Berarti 15 per 6 sama dengan berapa? Yaitu ini adalah 0. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini masih X ya. Ini pindahkan dulu langkahnya. Kalau sudah X kuadrat ini udah gampang. Sekarang ini pindahkan dulu. Berarti bagaimana? X kuadrat ditambah 19 per 6 X sama dengan minus 15 per 6. Ya. Sekarang kita buat seperti yang tadi. Ini kita ciptakan di sebelah kanannya pakai kuadrat. Yaitu bagaimana? Tadi setengah dari ini. X kuadrat ditambah 19 per 6 X ditambah setengah dari ini dibagi 2, ini dibagi 2 ya. Kalau 19 per 6 bagi 2 itu sama dengan 19 per 6 kali 2 per ini kan dibagi 2, berarti ini kan per 1 nih ceritanya nih, dibagi 2 seperti katakan tadi. Ini sama dikali 1/2. Jadi berapakah itu? Adalah jawabannya adalah 19 per 12. Jadi ini 19 per 12 bagi 2. Itu kita buat di sini kalau dibagi 2 ini seperti tadi yang pertama ya. Jadi ini 19 per 12 kuadrat tapi sama dengan minus 15 per 6 ditambah sama dengan ini 19 per 12 kuadrat. Oke? Setelah itu, seperti yang kita katakan, kalau sudah begini bentuknya, tinggal kita tulis X ditambah 19 per 12 kuadrat, karena itu hasilnya ini, ya. Itu hasilnya ini. Terus sama dengan yang ini, 15 per 6, ya. 15 per 6 dikuadratkan ini menjadi, dikuadratkan ini adalah 19 kali ini 361 per 144. Oke. Sekarang kalau sudah dapat itu, ini samakan penyebut dulu. Ini jadi KPK-nya ini adalah 144. 144 bagi ini bagi 60. Ini bagi 144. Jawabannya harus kali berapa nih? Ini dapatnya tadi dikali 24 nih. Dikali 24. Jadi maksud saya di situ, di sini 144, tapi ini berubah jadi di sini dikalikan dengan 24. Kalikan 24 ke atas menjadi minus 360 ditambah 361 per 144. Dah? Jawabannya bagaimana tuh? Jawaban seperti ini. X ditambah 19 per 12 kuadrat ini sama dengan 1 per 144. Nah, ini kuadrat nih. Setelah dapat itu, baru cari lagi seperti ini. X ditambah 19 per 12 ya, sama dengan ini, kita hapus saja karena kuadratnya kita hilangkan. Tapi ini di akar. Di akar 1 per 144. Kenapa? Kuadrat tadi ini. Kuadrat tadi di akaran kemarin ya. Setelah itu kita tuliskan lagi X ditambah 19 per 12 sama dengan ini diakarin, tapi plus minus 1/12. Dah? Ini plus minus sudah di sini juga plus minusnya. Oke, sekarang X1 bagaimana? X1 kita pilih yang positif duluan. Sama dengan 1/12 dikurang 19 per 12 sama dengan minus 18 per 12 sama-sama dibagi 6 sama dengan
minus 3/2. Terbuktikah? Lihat ke atas. Ya. Minus 3/2 terbukti kan? Nah, dengan rumus Abi dengan melengkapkan kuadrat atau kuadrat sempurnanya, ini X1 nih. Dapat ya? Nih. X2 sama dengan kita sekarang yang ini tadi kan positif, kita buat ini positif. Walaupun dulu sekarang positif nih. Sekarang pilih yang negatif aja. Negatif 1/12 dikurang 19/12 sama dengan min 20/12 sama-sama dibagi dengan 4, berarti minus 5 atau negatif 5/3. Ini terbukti. Ini X2 nya, ini jawabannya. Dah? Oke, minus 5/3. Coba perhatikan dulu. Kalau ada koefisiennya ini, si A nya ini gede atau besar angkanya, memang agak sulit kalau melengkapkan kuadrat. Tapi yang penting kamu ingat, ini usahakan dulu ini jadi tidak ada 6-nya. Caranya bagi 6 semua. Kalau 3 bagi 3, kalau 4 bagi 4. Sehingga begini. Tapi semuanya dibagi segede ini. Ini makanya ini dibagi begini. Setelah itu tulis seperti ini. Udah dapat. Cari di sebelahnya setengah dari ini kuadrat, baru ditambah juga dengan kuadrat. Setelah itu baru ini kan sama dengan 9/12 dikuadratkan, itu hasilnya nih. Tapi ditambah dengan ini juga sebelah berseimbang. Dah? Setelah dapat itu baru kita selesaikan ini. Karena dikuadratkan ini hasilnya 361/1/4. Ini hasilnya nih. Dapat nih. Udah, kemarin. Dah, saya kasih waktunya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat pagi. Semoga dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Oke, semangat. Melin mah nggak lihat, aduh.